Bayangin kalau aku tidak upload chat itu sampai akhir hayat aku gak punya kesempatan untuk meluruskan. Aku juga berhak punya nama baik, aku juga berhak punya karir. Setelah klarifikasi video itu aku cuma nunggu Tasya mau buka hati, mau klarifikasi atau kasih dukungan. Tapi aku tahu itu nggak mungkin terjadi, dan aku tahu dia akan tetap diam. Sampai akhirnya aku post chat pun masih diam, guys. Aku bisa bikin video ini. Ini adalah video review dan juga informasi lengkap dari foundationnya MOP yang akhirnya akan segera launching setelah sebenarnya ini tuh keundurnya udah setahun ya guys. Kalau orang tidak mau kalah, itu tidak mungkin bisa diem. Begitu muncul satu video mencaci, ada komen yang menghujat dia, orang yang tidak mau kalah nggak akan bisa diem sampai boro-boro 2 tahun. Muncul videonya sekarang, tidak sampai 1 bulan udah muncul video bantahannya. Kita lihat. Jadi kalau ada orang mengeluarkan statement A, nggak terima, kurang dari 1 bulan langsung bikin video klarifikasi, bantah-bantahan. Bisa jadi kalau nafsu banget, kurang dari 2 minggu muncul bantah-bantahan. Kenapa? Saking tidak bisa terima. Giliran ada yang bilang tim Tasya nggak dikomen. Ini dikomen kok, nih semuanya dikomen. Gue tim Tasya, aku komen jangan main tim-timan. Nggak boleh. Terus ini juga ada yang bilang gue tim Tasya, gue bilang nggak perlu tim-timan, kita doain yang terbaik aja buat mereka. Nah guys, jadi aku posting video itu bukan untuk memperkeruh suasana, cuman mau kasih lihat aja kok dari kemarin si Tasya udah 2 kali klarifikasi terus. Tapi kalau aku lihat IG-nya Tasya, dia santuy, nggak ada komen apa-apa. Terus TikTok-nya juga santuy. Jadi gue sih nggak berpihak sama satu orang ya. Tapi gue lebih ngelihat apa yang gue lihat aja sih. Maksudnya gue kan termasuk yang ngikutin podcast AirPod itu dulu. Yang konten itu tuh udah 2 tahun lalu lah, udah bertahun-tahun dibuat. Dan entah kenapa baru kali ini jadi hal sebesar ini. Tapi jujur sih, maksudnya ya jujur gue salut sama mentalnya si Tasya. Dia lebih pintar jaga image. Terus sama kata Tasya juga dia pintar buat menjaga perasaannya dia, ibaratkan perasaan sakit hati dia yang selama bertahun-tahun dipendam. Giliran yang ngebales Tasya, ngebalesnya pakai emot cium. Itu emot cium apa emot peluk sih? Ups. Pas ada yang bilang tim Tasya, dibilangnya jangan tim-timan. Coy, Tasya ini maksudnya. Ya gue bingung harus jawab apa, dia cuma Tasya terus emot gini kan, ya, gue bingung dong. Jadi gue pakai emot ini doang biar nggak capek-capek mikir, ngerti nggak sih? Kata sih, tapi kayaknya pengen mamanya kata sih diselesaikan di rumah aja, takutnya di kalau sosmed terus ditambah runyam. Tuh, aku jawab pun gitu, netral kan, aku lebih baik. Iya lebih baik masanya diselesaikan di rumah tanpa kamera. Tanpa kamera ya. Kalau misalnya pakai kamera udah dijadiin konten YouTube buat AdSense. Duit banyak, ngerti? Nih, ini Tasya. Ini Tasya juga ada yang komen. Tasya, Anda sudah sangat benar mengikuti perintah suami. Lanjutkan tuh. Aku jawab iya pakai emot. Apa sih ini? Emot lope-lope. Puas kan netizen? Sabar kata sih, sedih liatnya iya. Oke guys, terlepas dari permasalahan mereka berdua, yang pasti kita doain aja ya. Doain yang terbaik buat mereka. Kita tuh nggak usah komen-komen yang sekiranya, sekiranya bikin panas. Aku sih bikin video itu emang bukan mau ngomporin, emang mestinya sesuai dengan apa yang mereka posting kan di setiap sosial medianya, kayak di YouTube, Terus buat Tasya juga selamat udah launching produknya.
produk MOP yang insya Allah sih nggak berpengaruh sama penjualannya nanti ke depannya. Terus buat Kak Tasya juga semangat terus, jangan terlalu dengerin apa kata netizen. Oke, semoga permasalahan mereka cepat selesai ya guys, dan dapat ini titik terang di balik masalah mereka. Really sebenarnya gue nggak pengen komen, tapi kok kayaknya di FYP gue sekarang lagi happening dan muncul banget klarifikasi. Mohon maaf kalau gue salah, ini between saudara kembar Tasya dan Tasya. Ada orang juga bikin video tentang arti tahbib. Dan muncul juga video Tasya nangis sampai terseguk-seguk gitu ya. Terus dia juga posting chattingan di grup keluarga dia. Really gue bukan orang yang nontonin semua AirPods-nya mereka di YouTube. Gue cuma tahu potongannya dari TikTok beberapa. Buat gue sih seru ya. Sesimpel gue mikir bahwa dari kecil hidupnya gak pernah susah untuk masalah finansial. Sesimpel gue mikir punya saudara perempuan. Jadi ada yang diajak berantem, ada yang diajak kayak gue bisa punya baju lo, tas lo dan lain-lain. Sesimpel gue mikir ya lo maknya gaul banget, seasik itu. Senyablak itu gitu loh ya. Satu yang pengen gue tegasin, AirPods itu kan gak cuma satu yang mereka bikin bareng-bareng. Kalau dari AirPod pertama udah misalkan seolah-olah kayaknya menyudutkan gue, kenapa gak stop aja? Itu. Terus dia juga bikin video klarifikasi bahwa gue gak marah, makanya gue sabar sampai 2 tahun. Kalau memang gak marah dan sabar, ngapain mesti 2 tahun? Sabar itu gak ada ukurannya sih menurut gue. Dan kalau nggak marah ya nggak ada ukurannya. Jadi nggak usah ditunggu harus ada klarifikasi bahwa ternyata lu itu tidak sejahat yang netizen pikirkan. Kalau udah buat konten ya ngapain mesti mikirin omongan netizen nggak sih? Kalau emang menunjukkan lu adalah lebih baik daripada saudara lu, kan lu juga udah punya konten sendiri. Makan-makan, masak-masak gitu. Kayaknya fine aja gitu. Kalau emang saudara lu ternyata lebih terkenal, lebih dan lain-lain ya memang udah rezekinya aja kali ya. Karena gue sendiri sadar ketika orang udah berhijab itu udah banyak banget batasannya. Dan satu hal lagi, suami gak akan tahu keburukan saudaranya sendiri. Atau saudara-saudara istri dan keluarganya. Kalau tidak karena istrinya yang ngadu dan mengeluh. Atau bercerita. Kalau istrinya gak mengeluh, gak bercerita, ya kayaknya suami juga santai aja deh. Tahu gue sih gitu ya. Correct me if I'm wrong. Satu hal lagi, lo tinggal sama saudara lo itu kan sebelum lo menikah dengan suami lo. Lo tinggal satu rumah sama nyokap lo juga itu dari kecil sampai dengan lo menikah dengan suami lo. Jadi pada dasarnya lo tahu mulut atau kebiasaan keluarga lo masing-masing. Jadi buat apa diklarifikasi? Namanya konten. Dilihat banyak orang, ya udah berarti lo sudah tahu dong. Kalau lo mau tampak lebih baik ya kalau gitu ya lo lebih menjaga diri lo. Atau mungkin sok manis lah ketika udah oke, roll kamera roll. Sesimpel itu sih. Kalau emang sampai benar-benar nggak terima ya udah kumpulin keluarga ngomong sendiri intern. Nggak usah bikin video. Itu menurut gue.